antara soalan yang saya rasa perlu dijawab lah sebab Datuk dan Berita Sekiah yang kukuh di situ. Benar atau tidak dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah ada kaitan dengan Aristotle? Terkesan ada sumber perbahasan dan sebagainya. Ada sanad. Ada sanad. Ada yang menafikan, ada yang mengaku. Ada yang mengaku kata hukum apa Asy'ariyah makulat betul yang makulat Asy'ariyah. makulat Asy'ariyah kan. Ada yang kata tak. Macam Syekh Sa'id pun dah kata menerima kata wujud ni tak perlu Aristotle, kita sendiri pun menerima wujud hukum-hukum tu. Macam mana? Ya, Kenyataan ini bakal kontroversi. jadi Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu hidup tumbuh kemudian menjadi lawan dari Mu'tazilah. Pada masa itu kemudian menjadi tokoh yang akhirnya punya mazhab sendiri. Masa itu tokoh seperti Ibnu Kullab, Al-Asy'ari dan juga Mu'tazilah secara umum adalah kontra dengan Aristoteles. Kontra dengan Plato. Iya, kontra. Bahkan punya karya-karya khusus yang mengecam mereka. Banyak kita temukan di turas Mu'tazilah yang lama, bantahan terhadap Aristoteles. Bahkan seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar itu sangat merendahkan Aristoteles, mengatakan sebagai orang yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Jadi mereka ini secara umum mutakalimin saat itu membantah falasifah, termasuk membantah ikon-ikonnya Aristoteles, ya, Aristotle, Plato dan yang lain. Tapi mereka punya pemikiran tersendiri yang ternyata sebagiannya itu cocok dengan kekeliruan dari Dibangkitkan oleh Yunani ini. Ya, misalnya konsep Tuhan yang statis, tak bergerak, unmover, menggerakkan tetapi dia tidak bergerak. Macam mana nak menggerakkan tapi dia diam? Itu Aristoteles punya konsep diterangkan oleh Ibn Rushd, mengatakan menggerakkannya bukan dengan melakukan apa-apa. Tapi alam ini punya rasa suka dengan Tuhan, maka mereka akan bergerak. Nah, itu dikatakan Tuhan menggerakkan dengan cara alam ini suka dengan Tuhan, maka alam pun bergerak untuk yatasyabbah bil ilah, untuk meniru Tuhan. Tuhannya diam saja, bahkan tidak berbuat apa-apa, tidak menciptakan alam raya, tidak menciptakan alam ini. Jadi Tuhan dalam konsep Aristoteles itu bukan pencipta alam. Tentulah Mu'tazilah kontra dengan ide ini, ya. Al-Asy'ariyah kontra dengan ide ini. Tapi kemudian dalam membantah falasifah, mereka membuat konsep-konsep baru yang ternyata konsep-konsep ini bermasalah. Salah satunya mengatakan Allah tidak menyandang perbuatan. Dan itu salah satu inti dari mazhab Asy'ariyah. Ya. Perbuatan Allah itu terpisah dari Allah. Ya, Ustaz Mat bisa bayangkan bagaimana ada perbuatan dia lepas dari pelakunya. Misalnya ada dalam dunia manusia, orang berjalan. Perbuatan berjalan ini ada pada orang itu. Tidak mungkin berjalannya di sana, orangnya di sana. Tidak mungkin, terpisah. Tapi itulah konsep Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak sekali video nidol masyhud yang dolun mudilun itu tersebar di internet. Itu tidak cuman 1-2 ya, tapi banyak sekali. Itu kalau disyarahi satu-satu kayaknya saya bakal punya bahan konten buat 1 bulan tuh, bisa tuh sehari 2 kali cuman membahas kesesatannya nidol, dolun, mudilun itu. Di antara yang membuat kepala ini agak keriting begitu ya. Terus terang saya tuh kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah itu nggak bakalan paham juga yang dia omongin itu apa. Nah karena saya ini Asy'ariyah ya, ya di akhir ini kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah begitu. Karena saya ini ya Asy'ariyah Maturidiyah, saya bisa melihat perkataannya itu ngawur begitu, ngaco. Nah kalau tidak ada pengetahuan itu nggak bakalan ketahuan ngaconya si nidol ini. Malah nggak bakalan dapat faedah apa-apa, ngawur aja. Makanya orang-orang yang diajak ngobrol sama nidol di podcastnya yang di Malaysia itu ngangguk-ngangguk aja, mangguk-mangguk. Karena mereka memang tidak pernah mempelajari. Tapi yang sudah mempelajari apalagi khatam dengan mantiknya itu ketawa ya dengerin nidol tuh. Nah, saya kasih mukadimah dulu. Nidol ini dia tidak bisa membedakan antara filsafat dan sejarah filsafat. Nah, itu 2 perkara yang berbeda ya. Jadi sebagaimana orang-orang Wahabi yang lain itu pasti bawa-bawa filsafat tuh, bawa-bawa Thales, bawa-bawa Aristo, bawa-bawa Plato ya. Itu padahal kalau mau lebih jujur, sebetulnya kita ini lebih mirip Kant ya, kalau mau begitu. Enggak terlalu mirip sama Plato. Aristo itu memang dulu yang menjadi jembatan antara filsafat dengan ilmu kalam, tapi kalau kita mau update begitu, kita ini lebih mirip Immanuel Kant di dalam pola berpikirnya itu. Nah ini tidak bisa membedakan antara sejarah filsafat dengan filsafat itu sendiri. Tidak ada permasalahan sebetulnya tatkala ada suatu hasil pemikiran, dia itu bisa dilacak sejarahnya kepada kaum-kaum yang terdahulu. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan
sejarah filsafat dijadikan justifikasi salahnya hasil berpikir, itu menandakan orang ini tidak tahu pola pikir. Contoh misalkan kalau kita mau melihat kepada Tuhan itu Esa ya. Tuhan itu Esa itu sebelum dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, misalkan itu bisa dibawa juga ke Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, itu Fir'aun tuh yang bilang. Jadi dia itu satu-satunya Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Terus kita mau bilang bahwa Islam itu turunan dari agama Fir'aun gitu. Cuman karena memang ada kesamaan dari situ kan nggak bisa. Atau misalkan kita mau melihat kayak Wahabi begitu ya, Allah itu ada tangan hakiki, cuman beda dengan tangan kita dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa dibawa ke mitologi Yunani. Apakah kita itu pernah tuh bilang-bilang kayak gitu sebelum mereka itu bawa-bawa Asy'ariyah Maturidiyah itu mirip filsafat, mirip Plato, Thales dan lain sebagainya? Nggak pernah kita itu. Ya cuman karena mereka yang membuka wawasan pertama, ya akhirnya untuk menjadi penjelasan saja kepada orang-orang itu, tatkala ada suatu hasil pemikiran kemudian ada sejarah bisa dilacak ya, sejarah pemikiran yang sama, hasil pemikiran yang sama, belum tentu ini salah begitu, belum tentu salah. Makanya kita itu Asy'ariyah Maturidiyah tidak berbicara dalam masalah sejarahnya, tapi dalam masalah bagaimana cara kamu mendapatkan natijahnya, konklusinya, itu yang dipermasalahkan. Nah, Sinidol ini dia mempermasalahkan yang namanya unmoving movers ya. Jadi Tuhan itu kata Aristo adalah unmoving movers. Dia itu adalah sang penggerak alam yang mana dia sendiri tidak bergerak. Nah kemudian dia tidak paham bagaimana sesuatu penggerak itu bisa menggerakkan. Ini dia nggak paham. Nah begini dulu ya. Ini menunjukkan bahwa Nidol ini tidak paham mantik sama sekali. Tidak paham mantik sama sekali. Mempelajari Asy'ariyah Maturidiyah, mempelajari ilmu kalam, tapi fondasinya, alatnya itu nggak dipakai. Itu kalau kata orang Sunda itu, jika monyet ngagugulung kelapa. Mau belah kelapa tapi nggak punya alatnya. Mau membelah ilmu kalam tapi nggak punya mantik. Lah terus mau belah ilmu kalam pakai apa? Mau membedah pakai apa? Akhirnya pakai pikiran-pikiran liar Sinidol itu. Nah, untuk memahami apa yang Nidol tidak pahami, yaitu yang unmoving movers itu tidak seperti apa yang dia pikirkan. Jadi Allah itu diam, tapi semuanya ini bergerak, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak seperti itu. Nidol ini harus belajar yang namanya tanafur, ya, makna tanafur. Jadi tanafurul makna. Bagaimana suatu perkara ini dia tidak bisa bersatu dengan perkara yang lain, baik bersatu di dalam kebersatuan atau bersatu di dalam keberpisahan. Nah makanya ada yang namanya nakidon, ada yang namanya diddan, ada yang namanya adam wal malakah, ada yang namanya idofah. Ya, itu harus dipahami. Nah, maksudnya bagaimana? Kan itu sebetulnya diambil dari 3 tuh. Dari ada yang namanya mani'ul jam'i wal khulwi, ada yang namanya mani'ul jam'i saja, ada yang namanya mani'ul khulwi saja. Jadi logika ya yang paling pertama, yang paling badihi, apa perkara yang paling badihi? Perkara yang paling badihi itu adanya kebenaran absolut. Itu perkara yang paling badihi. Kenapa? Karena apabila kamu mengatakan bahwa kebenaran absolut itu tidak ada, maka itu adalah kebenaran absolut. Jadi kebenaran absolutnya itu adalah tidak adanya kebenaran absolut. Nah apabila kamu mengatakan bahwa kebenaran absolut itu ada, berarti musalamah, itulah yang dicari begitu. Nah ini bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini? Kita bisa mendapatkan hal ini karena yang namanya 2 perkara yang berlawanan tidak mungkin akan bersatu. Jadi tatkala kamu mengatakan bahwa kebenaran absolut itu tidak ada, itu secara tidak sadar kamu itu mengatakan bahwa itu adalah kebenaran absolut. Nah sedangkan tidak adanya kebenaran absolut dan adanya kebenaran absolut ini tidak mungkin bersatu, tidak mungkin ditasdik, tidak mungkin dibenarkan secara bersamaan. Maka akhirnya tidak ada jalan keluar kecuali kita menerima bahwa kebenaran absolut itu ada sebagai turunan dari mustahilnya kontradiksi. Jadi yang paling utama itu kontradiksi itu. Nah kontradiksi ini mustahil, kemudian ada bagian-bagiannya. Tadi ada yang nakidon, yaitu A dan bukan A, itu nakidon tuh. Kemudian ada yang namanya diddan, itu A dan B. Ya, jadi A dan bukan A itu sesuatu, dia itu tidak mungkin A dan bukan A secara bersamaan. Tidak mungkin pula dia bukan A dan bukan A secara bersamaan. Maka sesuatu ini apabila disuruh memilih apakah dia A atau bukan A, maka dia harus dijawab salah satu di antara keduanya.
Nah, diddan ini dia lebih luas lagi, yaitu A dan turunan dari bukan A. Misalkan A, ya turunan dari bukan A itu apa? Kan banyak tuh B, C, D, E, F, G terus sampai Z begitu ya, kita batasi sampai Z. Jadi apabila disandingkan satu perkara yaitu A dengan didnya yaitu B misalkan, yang mana B ini adalah cabang dari bukan A, maka ini tidak bisa benar keduanya dalam satu kondisi pada satu waktu, nggak bisa. A dan bukan A, iya A iya, bukan A dan bukan A dan B, A iya, B iya gitu, nggak bisa. Tapi kalau A bukan, B bukan bisa, yaitu apa? C begitu. Nah ini diddan. Kemudian yang ketiga kita cukupkan di sini, ini yang namanya adam wal malakah. Nah adam wal malakah itu harus melihat dulu objeknya. Misalkan sesuatu ini, apakah dia itu melihat atau buta? Nah ini jika dilihat dari segi bahasa, maka dia termasuk kepada bagian yang B, ya, yaitu A dan B. A itu melihat, B itu buta. Tapi jika kita lihat makna, itu termasuk yang pertama, yaitu A dan bukan A. Karena hakikatnya buta adalah tidak melihat. Jadi apakah sesuatu ini melihat atau tidak melihat? Masalahnya, kita harus melihat dulu subjek yang kita kenai hukum buta atau melihat ini. Jadi apabila sesuatu ini memang pada dirinya dia mempunyai potensi untuk menerima melihat, maka tatkala sesuatu ini tidak melihat, maka kita bilang sesuatu ini buta. Dan apabila sesuatu ini tidak buta, maka kita melihat sesuatu ini melihat begitu. Pasti melihat. Nah itu hanya ada satu di antara dua keadaan. Apabila memang sesuatu yang kita hukumi ini dia menerima potensi untuk melihat. Tapi apabila sesuatu ini tidak bisa menerima untuk melihat, kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu buta. Contoh misalkan seperti tiang listrik. Apakah tiang listrik itu melihat? Tidak, kita katakan begitu. Tiang listrik ini tidak melihat. Kemudian kalau tidak melihat berarti buta. Oh ya enggak. Kenapa? Karena tidak ada potensi di dalam tiang listrik itu pada zatnya, pada nafsnya, pada dirinya. Dia tidak memiliki potensi untuk melihat. Maka tatkala kita bilang itu tidak melihat, kita tidak bisa mengatakan itu buta. Nah, unmoving movers ini seperti dijelaskan sama Sinidol, menukil siapa, Aristo atau siapa begitu ya yang dia nukil itu. Itu bukan berarti Tuhan itu diam. Ya, karena Tuhan itu sedari awal dia bukan jirim, bukan materi. Apabila dia bukan materi, maka dia tidak berada pada ruang, tidak dibatasi oleh ruang. Sudah bukan materi dia itu. Nah, sedangkan yang namanya bergerak itu adalah adanya satu materi pada dua hayz, pada dua ruang, pada dua waktu. Itu yang namanya bergerak. Kalau yang namanya diam itu kan satu materi pada satu hayz, pada satu ruang, pada dua waktu. Itu namanya diam. Nah, sedangkan sedari awal Tuhan ini dia tidak beruang begitu, bukan tidak beruang. Tidak beruang, tidak menempati ruang, tidak ada batasnya, bukan materi. Maka tidak ada pobiliah, tidak ada potensi untuk kena oleh diam dan gerak. Pada akhirnya tatkala disebutkan unmoving movers bukan berarti diam. Memang sesuatu yang kita sebut the first cause ini dia tidak bisa disebut bergerak, tidak pula bisa disebut diam. Nah, pikiran Sinidol yang yang Mujassimah ini, Metajib itu nggak bisa menerima itu. Karena yang namanya Tuhan itu apabila dia itu ada, dia harus terkena oleh salah satu dari dua keadaan ini. Jika Tuhan tidak diam, maka Tuhan bergerak. Jika Tuhan tidak bergerak, maka Tuhan diam. Maka tatkala misalkan Aristo mengatakan ini unmoving movers, ini adalah yang menggerakkan tapi dia sendiri tidak bergerak, maka dia mengatakan berulang-ulang itu di dalam perkataannya bahwa Tuhannya Asy'ariyah itu statis dalam pengertian diam. Kita Asy'ariyah Maturidiyah yang asli nggak pernah mengatakan Allah itu statis. Kenapa? Karena memang tidak terkena oleh ruang, tidak terkena oleh aturan ruang sehingga tidak bisa disebut bergerak atau diam begitu. Jadi digerak tidak, diam tidak. Nah itu nanti termasuk bagian yang tidak ya. A tidak, B tidak. Begitu. Apa? Ya ada sesuatu yang lain. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang bukan gerak dan bukan diam begitu. Ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita itu disuruh untuk mentanzih, untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat kemakhlukan dan sifat makhluk yang sudah pasti ditemukan oleh kita itu yang namanya gerak dan diam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mustahil terkena oleh gerak dan diam. Nah, nanti jangan balikan lagi ya, kalau Allah mau gerak ya bisa saja Allah gerak. Kalau misalkan Allah mau diam ya bisa saja Allah diam. Kalau seperti itu Nidol ini sudah berhenti saja ngomongin Asy'ariyah Maturidiyah. Lah kok ngomongin ilmu kalam
nggak tahu wajib, mustahil, jaiz. Kalau si nidol ini dia mau merod lah bahasakannya, mau membantah permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, itu mau dibantah, bantah dulu mustahil, wajib sama jaiz. Fahami dulu hal itu. Setelah itu difahami, baru bantah tuh bahwa yang mustahil ini tidak ada. Bahwa mustahil itu tidak subut fil kharij, tidak subut fi nafsil amri, begitu. Yang mustahil itu tidak subut fi nafsil amri. Buktikan itu, baru kesananya udah gugur semua. Si nidol ini kalau mau ya, dia kalau mau menggugurkan Asy'ariyah Maturidiyah, nggak usah masuk dalam-dalam ke gerak, diam, dan lain sebagainya, sifat sama basor yang kemarin salah semua itu. Dia cukup membuktikan bahwa mustahil fi nafsil amri itu tidak subut. Jadi mustahilun itu tidak ada maknanya, begitu. Kalau Asy'ariyah kan mengatakan perkara itu tidak akan keluar dari 3 perkara. Ya, apabila dia itu hukum. Wajib, mustahil, jaiz. Nah, kalau si nidol mau menghancurkan Asy'ariyah Maturidiyah, hancurkan saja yang ketiga ini. Bahwa perkara itu cuma 2 saja. Apa? Wajib dan mustahil. Wajib dan jaiz. Ya, dan mungkin begitu, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kita debat di situ. Selesai kalau kamu bisa menafikan bahwa mustahil itu dia subut fi nafsil amr, sudah selesai Asy'ariyah Maturidiyah itu. Semua filsafat selesai. Jangankan Asy'ariyah Maturidiyah, semua filsafat selesai sudah, begitu. Dasar dari awal dia nggak paham. Nah, kemudian dia mengatakan ya, salah satu masalah Asy'ariyah adalah Allah tidak menyandang perbuatan. Hal ini karena asas Tuhan tidak menyandang perkara yang baru. Nah, memang Tuhan itu tidak menyandang perkara yang baru dalam pengertian sebagai sifat, bukan sebagai idhofah. Ini juga harus paham. Ya, sebagai sifat. Kenapa? Karena yang namanya sifat itu dia lazim dengan mausufnya. Ya, ini pahami nih. Nanti kan ada, ini mah mudah-mudah. Di Fathul Majid itu ada yang namanya Mathalibus Sab'ah. Di dalam Mathalibus Sab'ah itu ada perkara ya, salah satu matlabnya itu apa? Yang namanya sifat itu tidak kumun, dia itu tidak zuhur, ya, kamun itu dia sembunyi di dalam zatnya atau di dalam jisimnya, kemudian itu kamun ya, kemudian zuhur juga itu adalah nampak dari zatnya. Jadi tatkala suatu benda ini dia bergerak, maka diam itu sedang sembunyi di situ. Tatkala dia diam, bergerak itu sedang sembunyi di situ. Itu mustahil. Kumun dan zuhur bagi sifat itu mustahil. Kemudian yang namanya sifat itu tidak akan intikal dari mausufnya. Nah, ini kalau misalkan ini dipaham ya, maka kita akan mengatakan Tuhan itu tidak pernah terlepas dari sifatnya, dan sifatnya pun tidak pernah terlepas dari zatnya. Karena ini sifat mausuf, dan kaidah-kaidah sifat mausuf sudah dibahas tuh di dalam Fathul Majid saja, kitab yang tipis itu sudah dibahas. Nah, kalau mau misalkan merod ini, itu yang dirodnya tuh usul-usulnya, ya, mathalib sab'ahnya itu harus dipatahkan, harus digugurkan. Nah, ini nanti timpah, kalau bahasa kita itu apa ya, nanti ditempelkan dengan sangkaan mujasimahnya nidol, yang mana pada akhirnya Tuhan itu harus memiliki perbuatan, karena kalau Tuhan tidak memiliki perbuatan itu berarti alam ini bukan perbuatan Tuhan. Dan apabila Tuhan berbuat tapi tidak bergerak dan tidak diam, begitu, itu berarti Tuhan tidak berbuat. Nah, ini asalnya apa? Asalnya mujasimah. Jadi mujasimah itu kalau sudah nempel di kepala itu nggak bakal bisa keluar. Susah, bukan nggak bakalan bisa ya. Susah karena dia tidak mampu mengabstraksi perkara, tidak bisa membedakan antara makna dan afrodnya makna. Begitu, tidak bisa membedakan antara suatu mahiyah dengan mahiyah yang lain. Akhirnya rusak seperti itu. Seperti nidol ini. Nah, apabila sudah rusak seperti ini, kemudian memaksakan diri masuk ke dalam pembahasan Asy'ariyah Maturidiyah, yang terlontar dari mulut busuknya itu akhirnya apa? Fitnahan. Seperti mengatakan Asy'ariyah ini tidak menyandangkan perbuatan kepada Allah. Loh, kata siapa? Ya, kata siapa? Itu kamu itu sudah mengatakan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu kan mengatakan fa'alul lima yurid. Itu gimana udah pakai sigot mubalaghah tuh, fa'alul lima yurid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas kita itu menisbahkan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sebagaimana si nidol ini memahaminya. Itu adalah ta'alluq qudrah wal iradah, begitu. Itu amrun i'tibari,
Asy'ariyah. Nanti Maturidiyah itu adalah kekhususan dari sifat irodah. Kemudian nanti ada sifat takwin, yang mana aslinya ini khilafnya hanya lafzi saja. Karena nanti tatkala ditanyakan pertanyaan-pertanyaan, hasil konsekuensi dari perbedaan konsep ini nanti sama jawabannya. Lah kalau misalkan konsepnya berbeda, jawabannya sama, ternyata ini hanyalah masalah pada lafaz saja perbedaannya, bukan pada hakikatnya. Nah makanya nanti lempar-lempar, wah Asy'ariyah Maturidiyah itu beda, Asy'ariyah beda, Maturidiyah beda. Lah beda itu sebelum ditemukan oleh murid-muridnya bahwa pikiran Imam Asy'ari dengan pikiran Imam Maturidi itu tidak berbeda, hanya berbeda di dalam melafalkannya saja begitu, dalam kebanyakan permasalahan yang dianggap ada perbedaan. Nah itu ya. Ini nanti ada satu lagi, karena dia itu bawa Safaruddin Ar-Razi. Nanti saya buka kitabnya, itu sudah ketemu ibaratnya. Malu nih Dol ini, malu harusnya itu. Berhenti dia itu. Nanti dibilang sama orang-orang Malaysia, Ustadz Nidol ini luar biasa, yang paling dalam mendalami Asy'ariyah Maturidiyah. Pret gitu ya. Itu orang tidak punya ekspertis ditilai oleh orang yang sama-sama tidak punya ekspertis. Akhirnya ya kacau balau begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.